Abu, Abu, gaya lu bu, sok-sokan, video-videoin. Itu seminar, itu bayar. Itu aja bayarnya bisa nyicil. Bisa kayak KPR, bayar setahun. Aduh bu, kalau lu nggak seminar, sertifikat lu nggak nambah-nambah, izinnya lu dikhawatirkan, tidak diperpanjang. Aduh. Itu biasanya peluncuran produknya dari negara mana, biasanya diundang ke Seto, bayar, bukan karena lu berprestasi. Paham bu? Bu, nggak bisa lu bohong-bohongin orang bu. Bu, udah siap tandu belum bu? Siapin tandu bu, untuk nanti persidangan bu, sama ambulans bu. Si Abu foto-foto ala-ala ya kan, dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini. Hai, ya pastilah, namanya juga itu kan pengenalan produk, dan kalian mendaftar untuk ikut itu dan ditawarkan harga bisa cicil. Ya pasti dari jadi pelengok gue, iya kan, dari hampir seluruh negara datang, karena masing-masing para dokternya juga mau menambah ilmu untuk kepentingan kliniknya gitu loh, ya kan. Jadi nggak usah norak foto Miss ini, ya elah, kayak pemilihan. Emang lu kira itu ajang pemilihan Miss Yunis? Hah? Pengen banget gua ngebahasnya. Yuk live di akun sebelah aku ya. Yuk, yang ini akunnya udah kayak ini, kayak Panzer Baby, terlalu apa-apa dikit langsung ngilang lagi live. Yuk live ke akunku yang sebelah. Cus, abu-abu, jangan sok kepedean. Dukung penyidik tahan Nikita Mirzani, pakar justru heran dengan Dr. Reza Gladys. Menjadi pertanyaan saya, kok mau seorang Dr. Reza Gladys untuk diperas? Secara pendidikannya tinggi, seorang dokter pastikan akan mikir untuk melakukan suatu tindakan kalau sekiranya Nikita Mirzani ini mau memeras DRG. Tapi kenapa hal itu tidak dilakukan? Dan pastinya itu menjadi bagian dari pertanyaan penyidik kepada DRG. Nggak tahu juga ya apa jawaban dari DRG. Kalau Anda mengatakan ketakutan, tidak mungkin. Mbak Sandi Purnamasari waktu diduga mau diperas oleh Isa Sega, dia tidak memberikan sejumlah uang, tapi langsung lapor ke pihak kepolisian. Itu baru namanya cerdas. Kan berarti ada sesuatu yang kurang beres di lingkupnya atau produknya yang dijual maksudnya. Itulah yang akhirnya si Nikita CS ini melihat adanya suatu peluang. Kalau ada peluang, kenapa tidak dimanfaatkan? Artinya Nikita Mirzani ini wanita yang cerdas. Si dokter tak beradab yang suka pakai penutup muka. Gelai aku juga nyebut namanya, jangankan nyebut nama aslinya, nyebut identitas yang biasa dia perlihatkan ke kalian, aku geli ya. Kalau dia masih stage dan masih nyenggol aku, I swear to God ya, aku akan pergi ke Polrestabes Medan. Sama seperti waktu Oki datang ke Makassar menanyakan siapa tuh yang sampai ditahan. Aku akan ke sana, aku akan menanyakan sebagai masyarakat, menemani pelapor, mau bertanya, kenapa ini ada manusia sudah tersangka selalu mengulangi perbuatan yang sama, onar di dunia maya, melanggar undang-undang ITE, khususnya pasal perbuatan tidak menyenangkan ya di dunia maya. Ya sudah, pokoknya kalau dia nantangin aku, I swear to God ya, aku akan ke Medan, dan teman-teman media yang mau ikut sama aku ke Medan, hayu, aku bayarin, jujur nih aku. Apa ongkosnya? Yang pertama, apa kapasitas dari Ibu FS untuk pergi ke Medan menanyakan status tersangkanya Doktif? Untuk apa? Kapasitasnya sebagai apa? Kan tidak ada urusannya. Apakah Ibu FS dan dokter itu yang melaporkan Doktif merupakan keluarga dekat? Kan tidak. Kenapa FS sampai rela untuk
pergi jauh-jauh ke Medan sana, bahkan katanya mau bayarin wartawan untuk meliput berita pada saat FS ini sedang berada di Medan. Makanya di situ ada komentar dari Doktif. Doktif itu nggak ada takut-takutnya sama FS. Padahal aslinya dia takut sebutin nama asli Doktif. Ayo dong, sebutin nama dengan jelas. Bukan keluar-keluar seperti bestinya si Sahrul, penista agama. By the way, kok ngotot mau nemuin Doktif? Buat apa sih FS? Nggak ngaku. Kok nekat sih? Kok mau sih ingin bertemu dengan Doktif? Untuk apa? Apa kepentingan Ibu FS lewat Dokter Ekles untuk bertemu dengan Doktif? Kalian pasti sudah tahu jawabannya, karena saya pernah bahas sebelumnya. Tuh, ada yang bilang FS tukang giring opini dengan story dia, seperti menunjukkan dia adalah Markus. Ngotot banget, ancam, dikira Doktifnya akan takut. Siapa sih sosokan pasang badan? Mending bela yang benar. Ini malah membela yang salah. Itu juga yang menjadi pertanyaan dari netizen. Kenapa FS ini ngotot banget sih? Ada apa sebenarnya? Yang ada lu yang takut FS menyebut nama Dr. Samira alias Doktif. Gak akan berani. So coward, pengecut. Doktif bilang sama FS, Anda itu pengecut, nggak berani, penakut. Yang ada diplesetin persis seperti bestinya si Sahrul. Amit-amit manusia yang begini. Jelas banget ngotot minta ketemu sama Doktif, tapi ngelesnya malu ditolak giring opini. Tobatlah kau FS. Semoga FS membaca komentar balasan dari Doktif. Kalau dilihat dari komentarnya Doktif, tidak ada rasa takut sedikit pun kepada FS. Kepada siapapun, beliau ini nggak takut. Nggak ada takut-takutnya. Semuanya dilawan. Walaupun dia sendiri, semuanya dilawan. Termasuk FS. Jadi FS di sini jangan pernah menganggap remeh seorang Doktif ya. Pabrik, aduh, yang owner pabrik pada ini tuh, pada ini mau minta tagihan, gimana ceritanya nih? 30 di atas 36 miliar nih tagihannya, ini stres nih. Gimana nih, barangnya numpuk pada nggak dibayar. Ya udah kalau gitu dipailitin aja gitu, dipailitin lah. Terus kan Dokter kan ngasih saran, ya udah dipailitin aja kan, karena nggak bisa bayar ya kan. Nah kalau dipailitin juga kan dia nggak punya aset Dok, gitu gimana? Loh, kan dia punya aset rumah sak dalam-dalamnya itu. Benar. Ya tetap aja rumahnya masih nyicil. Gitu loh, 15 tahun masih cicil. Kan dia tantrum karena kan penghasilan kan selama ini kan ngebohongin masyarakat. Terus biasanya nyicil pakai berhenti, itu kan. Biasanya kan nyicil pakai itu. Ternyata nggak ada pemasukan, tantrum. Nah iya betul. Terus habis gitu untuk bayar ini juga kan lebih besar pasak daripada tiang. Ini nggak sanggup mungkin, makanya stres kayak begitulah. Dikasihani sebenarnya sih gitu. Tapi ya karena itu kan semua karena kehidupan mereka yang, jadi ini juga memberikan informasi ke masyarakat bahwa apa yang ditampilkan itu sebenarnya hanya halusinasi, ilusi. Betul, ini sih. Ilusi. Totalnya sebenarnya di atas 50 miliar. Aset mereka tuh nggak ada segitu guys. Aset mereka. Jadi kalaupun dipailitkan, ya dipailitkan, itu tetap gak akan nutupin. Nah ya, itu yang kalian harus tahu. Karena korban-korbannya itu udah banyak banget. Makanya kalau si babu ini tetap ngoceh, apakah perlu invoice yang dikeluarkan? Hutang-hutang yang pada minta Dokter bantuin buat nagih ini perlu dikeluarkan? Kan enggak juga ya. Udah kehabisan bahan, bilang kena dukun. Nah ya. iya. Muntah darah. Ingat nggak? Apa? Galih, ingat nggak? Ada seorang dokter yang suka bikin konten kalau kesurupan. Jadi rumahnya itu karyawannya kesurupan, gitu. Sering banget bikin konten gitu tuh. Nah, sih lupa. Tahu. Bakal ada gebrakan nggak sih Dok? Nanti ya, jangan Dok kasih tahu sekarang, mancing-mancing lu Gali lu. Enggak, maksudnya ada atau enggak ada? Ada lah, enggak. pasti ada lah, tunggu aja. Oke. Mereka merasa berada di atas angin, tapi akhirnya yang mereka lakukan apa? Ngocol semua, udah blunder semua. Tunggu aja. Kalian ini udah pada tahu kamu belum Gali? Kemarin sih DRE, Bini DRL udah datang pemeriksaan. Serius? Udah dateng DRE ya. DRE udah dateng, tapi lucu dia pada saat diperiksa.
Kenapa? Kebanyakan nggak taunya dia, nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Padahal duitnya masuknya ke rekening dia atas nama dia. Nah, terus duitnya lari kemana? DRE? Hah? Lari kemana? Itu rekening bodong. Kan rekening atas nama kamu. Kok nggak tahu sih? Oh, dapat apa guys kira-kira? Apakah ada kejutan yang menarik dari dokter detektif? Ada dong, pastinya. Sepertinya yang diomongin oleh Doktif dan Gali adalah SS. Jadi SS ini diduga punya utang sebesar 50 miliar. Berarti benar dong apa kata Nikita Mirzani bahwa SS ini punya hutang dalam jumlah yang sangat besar. Jadi jangan pernah menganggap kalau orang kaya itu nggak punya utang. Seperti kata Doktif, SS punya utang sebesar 50 M. Dan yang minjamin ke SS ngadu ke Doktif. Akhirnya Doktif memberikan saran, dipilotkan saja perusahaannya, aset-asetnya diambil dan sebagainya. Dan tahu nggak kata orang tersebut, rumahnya aja masih nyicil. Harta kekayaan mereka itu nggak nyampe 50 miliar. Rumah masih nyicil, masih kredit. Setiap bulan harus bayar ratusan juta. Apalagi saat ini penjualannya itu menurun drastis. Tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu penjualannya sangat cepat, pendapatan mereka sangat besar. Tapi setelah kemunculan Doktif dan Nikita, penjualan mereka menurun drastis. Dan sekarang sepertinya SS kebingungan bagaimana caranya untuk membayar hutang. Atau paling tidak membayar bunga dari hutang-hutang yang dipinjam kepada seseorang yang ternyata kenal sama Doktif.